Oke, kawan-kawan. Di video sebelumnya kita coba deploy pakai GitHub Pages ya. Nah, sesuai janji, saya akan buatkan juga deploy di Firebase dan berikutnya mungkin di Heroku ya. Supaya teman-teman punya banyak alternatif lah kalau mau nge-deploy. Nah, kalau kemarin kita buat begini, kode Kito ya. Ada .github.io, yaitu dengan cara nge-push ke GitHub aja, tapi nama repositorinya username.github.io. Ini username GitHub kita. Nah, kalau di Firebase hosting, nah ini kita bisa baca ya, dia ngasih kita kecepatan, keamanan, dan ya bisa diandalkan lah ya untuk apa, ngedeploy aset, static aset seperti HTML, CSS, JavaScript. Nah, karena codingan kita juga nggak lepas dari HTML, JavaScript, dan CSS, maka kita bisa gunakan Firebase. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita harus install dulu Firebase CLI-nya gitu ya. Sama kayak Git gitu ya. Kalau kita mau jalanin perintah di sini Git, nah kita kan harus bisa jalanin perintah Git-nya dulu ya. Kalau enggak ya nggak bisa ngejalanin perintah Git. Nah, ini kita harus install Firebase CLI-nya. Teman-teman bisa pilih sesuai sistem operasi masing-masing. Kalau yang Windows pilih Windows, Mac OS pilih Mac OS, yang Linux pilih Linux. Saya udah install Firebase CLI-nya sehingga saya bisa ngelakuin perintah. Ini saya bikin full screen dulu. Saya kembali. Wih, salah. Sebentar, saya close ini. Saya buka ini di terminal. Nah, untuk menguji apakah Firebase CLI udah keinstall atau belum, teman-teman bisa jalanin Firebase, perintah Firebase ya. Nah, ini kalau dia loading kayak gini mungkin bisa nih ya. Cuma lama, mungkin ada nggak ya dia kayak minv-nya gitu ya. Aduh, minv gitu. Kok berat banget ini. Hehe. Coba. Kita lihat di sini Firebase. Oke, ini caranya. Nah, kita perlu login. Oke. Nah, kita coba dulu Firebase. Kok dia nggak ada ngerespon apa-apa ya? Apa komputer saya nge-lag? Apa nih? Wah, berat banget. Oke, sambil nunggu kita lihat di sini setelah nge-setup. Nah, kita bisa juga pakai cara-cara lain ya, npm segala macam. Nah, kita perlu login dulu. Maksudnya sama kayak kemarin di GitHub. Kemarin kan kita GitHub harus git.config min global gitu. Maksudnya kita set username-nya apa, emailnya apa gitu. Itu kan sama aja kalau di Firebase tuh kayak istilahnya Firebase login gitu. Cuma kalau Firebase ini kita login pakai akun Google ya. Nah, teman-teman bisa lihat Firebase yang ngerespon. Kita bisa ngejalanin perintah-perintah ini. Artinya Firebase CLI kita udah keinstall, command line interface-nya udah keinstall ya. Kita jalankan perintah Firebase login. Maksudnya adalah kita mau login si Firebase-nya. Nah, dia bilang already logged in as. Nah, kita udah login pakai user ini. Nah, saya mau ganti misalnya sama kayak kemarin di GitHub, switch Firebase login. Saya mau ganti user Firebase saya yang login ke email saya yang ini nih, yang saat ini yang kode Kito. Nah, kita harus logout dulu baru login. Simple ya. Kita coba Firebase logout. Habis nanti kita logout, kita Firebase login. Nah, allow Firebase to collect. Nah, ini kalau kita mau ngasih informasi ke Google boleh, kalau enggak ya N aja no. Nah, akan kebuka sebuah tab di browser kita. Ini juga kalau kita klik bisa nih. Nah, kalau kita klik ya. Nah, kita login pakai email kita. Nah, saya pakai kode kito@gmail.com ini. Nah, ini kita izinkan. Oke, Firebase CLI udah berhasil login ya. Jadi kalau kita lihat di sini, success logged in as kodekito@gmail.com. Nah, kalau udah begitu kita bisa lihat nih
kayak ngelihat Firebase projects tadi ya, .list misalnya, .2 list maksud saya. Kita mau ngeliat list-list apa yang kita punya, project apa yang kita punya, tapi belum ada kan, karena memang ini saya email baru. Kalau kawan-kawan juga belum ada, berarti kawan-kawan belum pernah pakai Firebase. Nah, kita bisa lakukan Firebase init. Kita Firebase init, artinya ini sama kayak git init ya. Kalau git init membuat sebuah directory.git yang di hidden. Nah, kalau Firebase init ini menyiapkan apa aja yang dibutuhkan Firebase ketika kita nge-deploy aplikasi kita. Nah, ini ada pilihan. Ada apakah kita mau menggunakan Firebase dengan real-time database, Firestore, function, hosting. Nah, kalau kita hosting udah pasti ya. Storage, kalau kita misalnya mau deploy cloud storage ya. Nah, cuma karena aplikasi saya HTML CSS sederhana, maka saya centang yang hosting aja. Nah, ini bisa pilih segala macam. Ini penjelasannya teman-teman ada di sini. Nah, nantinya si Firebase init ini akan membuat directory default secara default bernama public. Kalau kita mau direktorinya namanya lain, kita bisa setting, nanti kita atur di firebase.json ya. Kita coba dulu. Di sini kalau milih-milih pencet spasi ya. Milih spasi, ngelepas spasi gitu ya. Atas bawah spasi gitu. Kalau udah kita enter. Nah, dibilang please select an option. Nah, kita disuruh milih pakai project existing yang udah ada atau kita buat project baru. Nah, kita bisa buat di sini Firebase. Langkah 1 kita bisa buat projectnya di sini di webnya si Firebase dengan klik gitu ya. Atau kita juga bisa create new project dari command line-nya. Nah, kalau kawan-kawan mau nambahin, nah ini email saya ya. Kalau kawan-kawan mau nambahin project lewat webnya, kawan-kawan bisa gini, klik, masukin namanya, dan seterusnya. Kita coba aja dari sini, klik new project. Nah, kita disuruh kasih tahu nama projectnya yang unik ya, nggak boleh ada yang sama dengan yang lain. Misalnya PWA, PWA apa ya namanya? Harus 6 sampai 30 karakter, PWA OSPT lah misalnya. Nah, what would you like to call, apa project kita mau dipanggil apa gitu kan? Defaultnya pakai project ID kita, misalnya PWA deploy gitu ya. Boleh nggak gini? Nah, boleh ya. Jadi si Google ngebuatin, nah ini error. Sering begini memang. Nah, kalau misalnya kawan-kawan error nggak apa-apa, kalau kawan-kawan bisa pakai cara create project di sini. Nah, ini saya close dulu ya. Saya mau pakai akun ini, email saya yang ini. Ya, loading. Nah, kalau misalnya kawan-kawan error gini bisa cek sih error, cuma kalau saya males ya. Kita cek dulu Firebase projects list. Harusnya nggak terbuat, jadi nggak ada project ya. Nah, nggak ada ya. Nah, saya biasanya langsung buat aja di sini. Jadi nama project saya misalnya PWA One atau OSPT aja. Saya menyetujui, lanjutkan. Nah, kawan-kawan bisa mengaktifkan Google Analytics untuk project ini atau enggak gitu. Saya nggak mau, nggak butuh. Nah, ini dibuatin projectnya dulu. Dibuatin dulu projectnya, sehingga ketika di sini nanti kita tinggal pilih project yang kita buat ini, gitu ya. Santuikan aja kan? Yoi, apa sih santuikan? Enjoyin aja guys. Nah, selanjutnya kalau udah ini bla 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 udah selesai, nanti tinggal jalanin Firebase deploy. Selesai. Hore. Gitu doang sih. Nah, nanti kawan-kawan bisa akses pakai project ID kawan-kawan. Kalau saya tadi apa? PWA slip OSPT ya. Jadi PWA slip OSPT.web.app. Bisa juga PWA slip OSPT.firebaseapp.com. Kalau kemarin .github.io. Kalau sekarang .firebaseapp.com atau .web.app. Nah, ini udah selesai. Jadi kalau teman-teman di sini jalanin perintah Firebase project init, bukan init, list, kita bisa lihat project list yang kita punya. Nah, ini udah kebuat ya. Ketika udah kebuat, kita tinggal ngejalanin apa? Firebase init lagi. Tadi kan sempat gagal karena kita buat project tapi error. Sekarang kita pilih hosting, sama kayak langkah tadi, kita use an existing project. Nah, ini muncul nih project kita yang tadi nih, yang PWA OSPT ini ya. Nah, kawan-kawan bisa enter.
Nah, kita tanya public directory-nya mau dikasih nama apa. Kalau defaultnya public nih, ini defaultnya. Yaudah saya default aja dulu. Terus apakah kita mau jadi single page application gitu. Single page itu ya satu page saja gitu ya. Nah, kalau mau kita yes, udah selesai gitu doang. Nah, yang dilakukan sama si Firebase adalah ngebuat public index HTML, buat firebase.json, firebase.rc dan git ignore. Nah, kalau kawan-kawan mau lihat nih, ini yang dilakukan sama si Firebase ngebuat ini. Nah, cuma semua codingan kita harus kita letakkan di public ini. Nah, berarti kawan-kawan bisa lakukan ini, saya buka. Nah, yang kita harus lakukan adalah pindahkan semua codingan kita ke dalam public. Nah, ini saya blok semua kecuali folder public, baru saya masukkan ke dalam. Nah, index HTML bakalan konflik karena secara default si Firebase-nya buat index.html di dalam folder publiknya secara default ya. Nah, index HTML kita masukin ke public, konflik dong. Maka kita override aja. Artinya kita replace codingan index defaultnya dia sama indeksnya kita. Jadi ujungnya adalah cuma ada satu directory atau folder public. Ketika udah siap ya kita langsung Firebase deploy aja. Jadi intinya semua codingan kita masukin ke directory public gitu ya. Intinya itu. Wow, oh ada yang salah. Nah, ini Firebase.json jangan dimasukin ya. Nih, Firebase.json-nya ini keluarin. Nah, saya keluarin. Terus apa lagi? Firebase.rc, Firebase.rc, git ignore, Firebase.json. Ya, jadi dia butuh tahu Firebase.json-nya ya, jangan dimasukin juga. Firebase deploy. Firebase.json ini ya buat dia lihat apa sih nih? Kayak apa yang dikecualikan, folder publiknya di mana, terus destination code-nya yang mana. Nah, ketika kita Firebase deploy, dia bakalan nemuin file, dia upload, dia finalizing segala macem. Nah, ketika udah selesai, kita bisa akses projectnya di sini, project console-nya, hostingnya di sini. Yang tadi saya bilang ya, pwa/ospt.firebaseapp.com. Oke, codingan kita udah ke-upload. Jadi bisa juga tadi apa? Kalau kita baca di sini .web.app ya. Bisa juga gini .web.app. Nah, cuma kalau kawan-kawan mau .firebase.firebaseapp.com juga bisa. Nah, simple banget ya, easy banget ya. Nah, ini Firebase console-nya kalau kawan-kawan mau ngatur storage, kalau kawan-kawan mau ngatur detail lagi lanjutannya di Firebase, ya kalau kawan-kawan bisa coba lagi. Karena dasar Firebase ini adalah kita fokus dibikin aplikasinya aja. Backend-nya biar Firebase yang ngurus gitu ya. Begitu sih. Cukup lah ya. Next lanjut di Heroku. Kalau kawan-kawan ngerasa ini berguna ya kawan-kawan ya diramaikan lah, di like, di apain kayak di komen, di report spam lah ya. Thank you loh.